Boys and girls, be my guest. You'll never know what it's like to be in prison, confined and tormented. Time after time, you build my world anymore. Like we do to follow its reasons of love. Now my mission has reached its limit. In the end, I dare to destroy it. Waiting for today, the day when I feel free, without your restraint. I have my own world to care about, so I can still feel alive. I know at that time, common sense was frozen. Realized you took my world and brought it big. Now my mission has reached its limit. Oh, in the end I dare to destroy it all. Waiting for today, the day when I feel free, without your restraint. I have my own world to care about, so I can still feel alive. Waiting for today, the day when I feel free, without your restraint. I have my own world to care about, so I can still feel alive. I'm waiting for today, without your restraint. I have my own world, so I can still feel alive. Woo! Doo-doo-doo. Gitarnya bakar aja. Gitar saya. Bakar dulu udah. Gitar saya. Iya. Oleh. Tahu nggak? Apa-apa? Tahu apa dok? Saya mendengar suaranya Mas Herta tuh kayak pernah ngedenger-denger, tapi era-eranya Hubesteng, ada terinfluence sama Hubesteng nggak sih? Suka Hubasteng, suka Hubasteng. Dia ingatnya suaranya mengingatkan dia sama Hubasteng katanya. It's one you tender. Bukan yang itu. Oh, bukan yang itu, yang mana? Shaolin, era yang awal-awal. Oh, I've been crawling in the dark. sarua dia bikin eta. Itu salah satu influence-nya Third State memang Hubasteng. Ada salah satunya. Mhm. Ai.
Oke teman-teman, itu tadi Third State dengan judul lagunya apa tadi? Posesif. Oh itu tentang posesif, memang tentang pasangan yang posesif. Gimana rasanya orang yang lepas dari hubungan toksik? Ngeri. Oke, buat yang belum tahu nih di luar sana yang lagi ngedengerin, kita sekarang kedatangan tamu spesial dari band Third State. Bisa diperkenalkan dulu kali siapa aja di sini yang hadir? Silakan. Saya Herta Lukman, sini ada Artis Margono, Mhm. ini ada Popo di gitar. Oh ya, ini di gitar juga. Popo di gitar juga. Oke. Kalau ini drum di Hasbi. Hasbi di drum. Drum di Hasbi. Iya saya. Ini Lukman, dia vokalis sambil main bass biasanya kalau live biasanya ya, sambil main bass kamu. Jangan Oke. salah loh, jangan salah, dia juga TikTokers loh. Oh, TikToker juga ya. Yoi. Suka lihat itu kalau Ini Anda TikToker juga ya. Ada dong. Ah. Ini apa kabar nih Third State? Apa kabar? Sekarang lagi sibuk promo apa nih ceritanya? Yang posisi barusan atau bukan? Itu single pertama, yang kedua judulnya apa? Grudge. Grudge itu tentang apa sih, ceritain? Wow. Wih, itu yang bikin siapa yang bikin liriknya? Koko atau Hasbi atau? Kenapa ini? Oh. Halo. Oke, Mas Bapak tolong growl dulu dong. Kenapa lu nyuruhnya growl? Kenapa nyuruh growl? Ini kalau nge-grow nggak akan di-ban kan? Enggak. Bebas. Kalimat apapun Sama akan admin nggak akan di-ban? di-ban. Nah, siap. Kembali lagi ke Iya. Grudge, itu Iya. tentang apa sih Grudge itu? Grudge itu jadi single kedua kita dan bercerita tentang dialog antara kita dengan dendam yang kita miliki. Gitu. Nah itu yang memang bikin lirik siapa? Aku itu. Nah, Popo berarti dia itu gitar. cerita tentang dia sendiri, tentang dia dan dendamnya gitu. Enggak, aku ngeliatin dia, kayaknya dia kalau ngobrol sama dendam kayak gini deh. Gitu. Terus ceritain lagi tentang lagu itu. Ceritanya tentang itu, kemudian Kalau secara lirik kita memang coba untuk ngangkat tadi tentang dendam gitu kan. Karena biasanya kalau orang ngomongin dendam itu kayak langsung balas aja, hajar gitu. Kita nggak pernah diem dulu dan untuk mikir bentar kenapa harus gua balas gitu. Oke. Gua ajak ngobrol gitu. Dan terus ngobrol ternyata bener juga ya emang harus dibalas gitu. Enggak. Suka lebih bijak hasilnya ternyata sama dibalas juga ya. Nggak ada kompromi istilahnya, langsung gas gitu. Berarti Grudge cuma bahasa Inggris kan ya? Ya, bahasa Si Grudge. Itu apa bedanya dengan single yang pertama, dari musiknya atau dari apanya? Kalau single pertama Lukman yang nulis dan berbicara tentang oke. toxic relationship gitu. Jadi dengan orang lain gitu. Sementara kalau Grudge lebih ke lihat ke dalam gitu. Aku dengan diriku sendiri gitu. Jadi bedanya di situ. Kayak gitu. Berat sekali ya lirik lagu mereka. Jadi siga apa ya? Grudge. Kayaknya bukan terinspirasi dari film juga, ada The Grudge, bukan kan? Ada judul film Grudge, tapi Grudge-nya GRUDGE sama. Iya, Grudge. Betul. Itu memang horor kan, Grudge mah. Kita tidak terinfluence dari film itu ya, tapi memang proses rekamannya sendiri rada angker kayak film itu. Gitu. Misalnya. Agak horor. Misalnya kenapa ada kejadian apa Jadi di proses gini, film itu? Lukman itu dia waktu rekaman vokal di mana Bar? Apaan? Tag vokal di Oh, mana? tag vokal. Maksudnya ini lebih ke pengorbanannya. Pengorbanan. Kita kan home recording emang sendiri kita. Terus? Ya saya tag vokal di mobil saya. Malam-malam tuh jam 10. Emang saya ngejar jam segitu dalam mobil biar sepi ya. Kenapa memilihnya di dalam mobil? Apakah Biar akustik kedap suara. ruangannya? Biar kedap suara. Bagus emang akustik ruangannya di dalam mobil. Bagus cuman buat kesehatan gak bagus. Maksa ya, kesannya maksa ya. Hampir mati saya, pengap. Gak ada udara. Bener. Yang horornya sebelah mana nih? Ya itu hampir mati. Saat itu saya kalau ada setan nongol udah masa bodoh kayaknya. Asli. Coba jadilah si single Grudge ini. Pengorbanan saya take 3 jam di dalam mobil ya. Di mobil sampai lupa buka kaca. Sendiri Saya sama, bukan lupa emang gak dibuka. sama anak yang lain atau sendiri? Sendiri lah ngapain penuh banget. Berbagi Menemenuin oksigennya aja. nggak enak ya nanti. Mati. Tahan. Oke, jadi si Grudge ini sudah rilis di semua DSP, sudah Udah ada. ya. Sudah ada videonya juga. Videonya akan segera rilis sebentar lagi. Berarti udah Musik prosesnya videonya. udah bikin videonya, Udah prosesnya, beres, syutingnya. sudah beres. Sedikit lagi.
90% udah Nah, itu sih. beres ya. Oh iya mantap. Kita Rencana- lagi dasar lah istilahnya. Dari asar emang udah dagang. Ngelapak. Ngelapak. Video rencananya mau dirilisnya di kapan tuh ceritanya? Tanggal berapa? Rencana sih di bulan ini ya, mungkin bisa jadi di pertengahan bulan, mungkin di sekitar tanggal 14 atau 15. Oke. Rencana sih ya. Kebetulan semuanya juga dikerjain oleh sendiri, DIY semua. DIY. Sama di dalam mobil juga? Enggak kan? Enggak sih. Pengen di dalam mobil. Biasanya kalau di dalam mobil atau hari ini. Enggak, kebetulan. Ini tapi yang dengerin musiknya si Third State ini agak menarik ya, Doy. Agak unik sebetulnya, unik banget. Karena dari pertama tadi pas ngobrol di luar aja mau nge-setting dulu mau pakai gitar di dalam enggak tuningannya soalnya merepotkan. Jadi dia punya tuningan sendiri ternyata gitarnya tuh ya. Emang tuningannya aku masih gitarnya? Bisa di Udah Di karena tuning gitaris jadi ini- kayaknya tuningannya naon sih? tuningannya teh intinya mah nyakitin jari intinya mah. Tebal maksudnya teh. Jadi senarnya low sih. Jadi 12. kita di drop A berarti Drop di A. antara 62 gitu, 63, 65. Pakai senar 12. Iya, jadi kayak pakai senar 7 tapi kita mainin gitu hampir senar 7. Emang kebutuhan soundnya pengen Kebutuhan seperti itu. soalnya kebetulan Pakainya di gitar 6 senar ya. iya pakai 6 senar. Ya kita buang lah, ada senar Oh yang tidak gitu? pakai gitu. Oh. Apa ya istilahnya bariton kalau ngomong itu mah gitarnya kita ngambil bariton ya. Gitarnya akustik bariton. ya terpaksa untuk Biar tebel emang, biar Biar- tebel. bukan biar tebal, biar serem sebenarnya. Biar Mukanya pada baik-baik ini soalnya. minimal dari soundnya yang Minimal rada- dari sana kita bisa wah, tapi padahal aslinya Oke. Anyway, kenapa nama bandnya Third State? Apa artinya negara ketiga apa maksudnya? Ya, awalnya pas dulu bikin ini band, kebetulan ini dulu kan si membernya bukan mereka tuh. Ini member ke sekian lah ini. Berarti original membernya kamu Lukman ya? Iya, saya juga. Iya. Oke. Ya dulu kebetulan pas saya bikin ini band nih, ini band ketiga saya yang serius maksudnya. Ah, Jadi dalam selama karir musik ya ini kebetulan nih band saya, band ketiga lah. band ketiga. State itu kan maksudnya negara ya, mungkin negara oh, ya. maksudnya Negara gitu, ketiga. ini adalah Negara ketiga. rumah ketiga saya terakhir Rumah gitu ketiga, iya. Ya kalau band-band iseng lainnya banyak ya, cuman yang serius ya ini band ketiga. Kenapa ini dibilangnya serius dibanding band-band lainnya yang iseng? Dari apanya kamu bilang ini serius? Aku mah ngetes dia di depan personil lain. Serius apa sih maksudnya? Iya kan, benar ya. Ya karena saya juga nggak tahu. Soalnya tidak bilang ini band saya yang paling serius katanya dibanding band-band lainnya. Serius tuh mungkin ya udah kepikiran pas bikin band ini ke depannya mau gimana gitu. Apa cuma jangka pendek atau jangka panjang atau emang jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek mungkin lebih ke band proyekan ya. Ya, Udah kebayang lah kayak kayak bikin band tribute beres tribute ini udahan. Oke. Kalau ini kan lebih ke karya dan emang visi misinya panjang. Mungkin nantinya akan jadi bisnis yang lebih gede atau apa gitu. Biasanya tiga lagu bubar kan. Nah kalau ini karena ini band serius, kita 4 lagu baru bubar. Oh jangan loh nanti dicap loh. Kan, iya katanya mau berdamai dengan diri sendiri loh. Ya itu banyak. Itu banyak. Sering terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota besar ya. Emang rencananya si Third State ini ke depannya mau ngapain lagi nih? Setelah aja berarti kemarin udah rilis berapa lagu kemarin? Yang sudah dirilis berapa banyak? berapa ya? Satu EP. EP Satu tahun EP, 2025. 18 ya. Saya jauh, ini 2002 genep. Iya. Oh, dengan personil lama berarti. Oh, Nyempet vakum. oke. Oh, 2018 sudah sempat rilis EP, isi berapa lagu? 5 lagu. Kemudian vakum dulu, ini baru sekarang jalan lagi 2026 berarti. Ya benar. Jadi kita sempat dulu sempat join di EP yang itu. Kita berdua sempat join di EP yang itu. Oh, tapi ada. keluar lagi. Oke. Kenapa keluar lagi? Jadi pengen bilang karena perbedaan visi, tapi enggak juga sebenarnya enggak ada ribut-ribut gitu. Pengen keluar aja, gua keluar dulu ya. Nanti gua masuk lagi. Saya itu mereka juga punya band dulu, ya kebetulan ada band juga jadi Ya. Ya, gitu. bentrok waktu. Begitu, Oke. begitu. Terus baru mulai jalan personil ini berarti dari bulan apa? Dari tahun kapan? Kita bisa bilang mungkin tahun kemarin, baru setahun kita jalan. Baru setahun Baru dan setahun kita menghasilkan udah 2 lagu yang Iya. rilis itu yang baru. Oke. Ini
dengan formasi yang sekarang, bedanya sama formasi yang dulu dari segi musikalitasnya berbeda atau sama aja? Kalau kita boleh bilang sebenarnya dengan formasi kita yang sekarang itu beda, kerasa sangat beda ya. Warna yang kita pilih pun sekarang Ini lebih berarti beda. lu masuk menambah banget warna ya? Iya, Karena ya. kan dulu mereka ada tanpa adanya kamu pas kamu masuk langsung. Kita hanya berwarna, dia berwarna masuk jadi hitam putih ya. Abu-abu. Ya, kebetulan saya ditarik jadi gitaris tiba-tiba tahun lalu. Terus kayaknya emang harus diisi sama yang nuansanya sedikit metal sepertinya ya. Oh jadi kamu memang basicnya anak Saya metal basicnya sebetulnya. agak rock metal lebih ke metal sebenarnya. Jadi metal 17-an. Metal 17. Ayahnya istilah metal 17-an. Ada. Ada ya. Metal 17-an. Yang memang Si hanya Godang- manggung nih. Metal John Genjreng dangdut. Oh, kirain aku yang hanya manggung di acara 17-an doang. Itu juga? Ya gitu. Jadi kayaknya pengen ada nuansa yang lebih harsh, lebih heavy. Jadi kayak ya udah kita cobain. Mungkin collabnya masuk dan ternyata pada cocok. Ya udah, mari oke. kita 17-an lagi semangat. Ya. Gitu. Nah. Belum ada dia, kita dulu agak ini ya, grunge ya. Genrenya agak grunge. Oh iya ya, kita pernah grunge ya? Bukan grunge, genrenya kan dulu lebih sebelum dia masuk mungkin konsep dulu lebih agak grunge kita sih musiknya. Masuk dia, ya kita ubah konsep jadi heavy. Jadi nggak terlalu grunge ya. Tuning berubah, kan grunge mungkin nggak ada yang ini ya, drop A mungkin nggak ada ya. Bass gitar drop A tuh nggak ada, atau ada cuma kita nggak tahu. Kalau kita grunge, kita terus main drop A terus dilihatin gitu teman-teman yang grunge. Pikir-pikir saya masuk ganti senar semua. Iya tuh. Iya. Tapi bagus ya maksudnya dengan konsepnya sekarang. Saya juga suka dengan nuansa musik yang sekarang lebih sangar gitu ya. Lebih sangar. Apalagi vokalnya Lukman itu sangat berkarakter ya, benar nggak ya? Orangnya juga sangat berkarakter sekali ya orangnya juga. Menurut kamu nih ada lagu-lagu si Third State yang sekarang itu marketnya buat orang yang gimana sih sebetulnya? Buat orang yang karakter kumaha, umurnya kumaha, kayak gimana orangnya? Kalau sebenarnya kalau idealnya justru kita pengen yang 50 ke atas, 40 ke atas, tapi itu tidak mungkin. Gitu ya. Nah, kenapa yang 50 ke atas? Iya gitu. What's wrong? Karena gini, karena kalau bapaknya suka, anaknya nggak punya pilihan selain ikutan suka gitu kan ya gitu kayak bapak suka dengerin gitu, nggak boleh masuk kalau nggak dengerin lagu ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita pengennya bapaknya gitu yang suka gitu. Ya. Tapi ternyata kan tidak hidup tidak semudah itu ya. Iya, hidup tidak semudah, sayangnya tidak semudah itu. Para orang tua sekarang tidak banyak mendengarkan Iya musik-musik benar, keras begini. orang tua sekarang. Iya, bapaknya nggak suka, anaknya juga nggak suka. Jadi kayak, yo, kok gini? Gitu. Kita sebenarnya patokannya sebenarnya gimana caranya musik heavy ini bisa didengerin umum. Contoh kayak inilah Linkin Park kan dia sebenarnya musik heavy. Iya benar. Tapi kan dia bisa yang dengerin dia nggak cuma orang yang senang metal atau apa. Orang-orang yang mungkin senang pop juga mungkin demen ngedenger Linkin Park, nyaman lah minimal. Maka kita di musik kita berusaha ngasih pop sensibility. Jadi konsepnya sekeras-kerasnya musik gimana caranya masih nyaman didengar. Itu dari hal apanya yang bisa nyaman didengar oleh pendengarnya? Mungkin dari notasi, paling kenceng notasi ya. Oh dari notasi. Nomor satu notasi, karena yang paling gampang kita ini kan kalau lirik itu kan dibawa sama notasi. Ais, sudah. Dalam banget sih. Ngomongin soal musik dia dalam banget. Bisa. Tapi ya juga ya, maksudnya musiknya berat tapi vokalnya ada kecil lah. Notasinya mudah dicerna ya gitu. Kita kan kalau lagi ngelantunin lagu pasti kan not vokalnya yang diinin, bukan drumnya yang didustak-dustak gitu kan. Not vokal pasti. Sebagai drummer ada. Oh dia dustak-dustak dia. Dustak kan kayak gitu kan. Kalau Jadi influence anomali. teman-teman ini influence apa aja nih? Yang terutama yang menginspirasi untuk di Third State ya. Ya, mungkin kalau sekarang kita nggak punya influence yang kita kayak band ini atau kita kayak band itu. Udah nggak, karena kita sekarang masih semuanya di sini writer, semuanya di sini produser. Jadi mereka udah kalau ada lagu tuh, ini ada lagu nih nulis dan kita udah kasih kayak ngasih influence masing-masing ke lagu tersebut gitu. Jadi udah nggak ada lagi. Ya. Jadi di rumah masing-masing semua. Ya. Band kitanya goncang. Jadi
karena kita semua rekaman masing-masing semua sendiri. Kita nggak ada yang barengan gitu. Jadi nggak ketemu, hanya ketemu untuk kayak briefing ini lagu parts gimana dan kita misal lagi. Jadi kita kirim lempar-lemparan file gitu, lemparan project. Gitu, lebih cepat sebetulnya. Enggak juga sih setelah Enggak dipikir-pikir. Enggak juga ya? Enggak juga setelah sekarang melalui gitu dipikir-pikir enggak juga ternyata. Kadang-kadang orang awam seperti saya suka mikirnya teh kalau semuanya orang produksi itu gampang ya. Tinggal ngasih notasi, dia rekaman tak mixing mastering beres. Kerasanya lebih cepat. Padahal ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena mungkin karena memberikan kita fleksibilitas untuk merubah ini, merubah itu. Gitu ya. Jadi kita punya leluasa gitu untuk kayaknya gue nggak terlalu suka deh bagian yang ini gitu. Kita dengar bareng atau bagian ini bisa dirubah nggak atau bisa. Jadi itu memberikan, jadi itu yang lamanya di sana, bukan di proses rekamannya atau apa. Benar. Contoh lagu Grudge ini vokal tuh take ulang ada 6 kali. Jadi bayangin saya 3 jam mobil 6 kali 3 jam itu. Oh iya. Take bass hampir mati. Take ulang bass ada 8 kali mungkin udah nge-take. Wah, take lagi lah. Karena kita ngerasa luasa. Gitar juga sama. Terutama itu ya, orkestrasi ya. Ngerasa kayak ini ya kurang nih. Padahal ya kurang menurut saya, menurut dianya mungkin kurang ya. Padahal mungkin udah oke, cuman menurut dia pribadi mungkin sebagai produser kurang nih, rombak lagi gitu. Drum juga sama, nyari soundnya itu ya. Berapa kali rombak? Gitu. Berarti 3 berarti. Lebih dari 3 mungkin. Gitar juga sama dia. Gitar, part, ya gitu. Kurang. Lagi. Tak lagi. Akhirnya emang kurang. Jadi totally yang Grudge ini dari awal penulisan lirik sampai jadi itu berapa lama? Seriusan setahun? Enggak juga, karena maksudnya mungkin 6 atau 8 bulan. Karena bukan. Lila kena bulan oke. Iya, lama. Karena maksudnya memang bulan, selain lagunya juga mengalami perubahan, terus karena kita juga menginkorporasikan orkestra beneran tentunya di lagu kita dan itu lumayan lama juga proses si rekaman orkestranya karena kita sempat rubah ensemble dari coba kita chamber, coba kita quintet, coba kita cek apakah kita perlu pakai orkestra atau enggak. Jadi yang itu yang bikin lamanya adalah kita maju mundur untuk ngecek apakah perlu kita menggunakan elemen-elemen non band, auxiliary atau band aja gitu. Iya. Ya betul. Jadi kalau misalnya karena kita recording orkestra gitu kan dan tempat juga berubah-ubah gitu, kita nggak selalu. Jadi itu yang bikin lama. Kalau kalian ini kalau bikin lagu biasanya langsung nabungnya misalnya produksi 5 lagu dikeluarinnya sedikit-sedikit atau satu dulu beresin baru keluarin, satu beresin baru keluarin. Yang sekarang terjadi gimana? Iya, jadi kita lebih ke nabung sebenarnya. Tapi jadi, udah diberesin produksiannya semuanya? Sambil jalan. Oh jadi yang duluan beres mana keluarin dulu? Ya keluarin dulu, terus jalan. kita sibuk ngerjain yang lain. Kalau masalah rilis kita emang kita sepakatin. Ada timeline berarti punya Kalau timeline. ini lebih ke dinamikanya. Ini kan lagu posesif dulu kan tuh rilis 2 tahun lalu. Itu bisa dibilang kalau buat ranah musik heavy kan agak pop gitu. Maksudnya agak ear-catchy, gampang dicerna, nggak berat. Nah buatnya sekarang giliran lagu yang heavy, yang popo, naik dulu dinamikanya, nanti lagu kedua gini lagi. Jadi biar enak, biar orang gak bosen. Jadi dari lagu ke lagu jadi gak monoton gitu. Saya juga punya teman kebetulan band teh yang memang dalamnya teh sound engineer semua. Ada band situ teh Cado. No, jika kau teh musiknya teh. Oh, Glosalia. Si Glosalia. Itu kan dalamnya sound engineer semua sama. Dan pas aku tanya, oh gancang katanya sound engineer kamu. Jawabannya sama hente oke sih. Oke. Terus Pak, terus apa yang menyebabkan menjadi sarua aja gitu ya robah deh. Akhirnya karena terlalu banyak keleluasan untuk merubah dan timeline nanti apalah udah bereskan lagi. Wah jadi tidak pernah puas terus sempurnakan terus. Tapi Pak sudah dengar mah sebetulnya oke. Ada yang belum mastering oke sebenarnya masih kurang bisa halus gitu. Tapi menurut canda ini can halus ini kurang kayaknya ya. Kepuasan pribadi ya. Jadi musuhnya diri sendiri jadi ya emang. Makanya dia bikin lagu Grudge yang harus tidak dendam sama diri sendiri ya. Itu dia. Niatnya untuk melepaskan dendam malah jadi makin dendam. Biasanya sih kalau untuk band-band seperti ini itu harus ada orang ketiga ya Do ya. Yang misalnya manajernya atau manajemennya yang memang bisa membatasi atau ngerem gitu. Oke, biasanya. Iya MD-nya mungkin ya. Jadi menurut saya ini cukup udah cut. Sekarang ganti ke timeline berikutnya. Hanya stay di situ terus beres-beres ya gitu. Harus ada yang gitunya. Sebenarnya ada ya.
Oh ada? Cuman kebetulan orangnya udah almarhum, Ovi. Oke. Iya, Ovi dulu. Jadi kalau ada lagu tuh itu salah satu orang yang saya percaya buat ngekurasi. Jadi kalau dia ngomong apa saya langsung ikutin biasanya. Karena emang bener yang ngomongin. Ya, dulu emang kita ngandelin teman-teman kita juga buat ngerem dan kayak udah. Rilis. Kalau role itu di sekarang di siapa? Role itu di kita sendiri. Jadi Kita orang sendiri. Benar juga. orang ketiga ini adalah orang pertama juga. Jadi dia yang ngerem, dia yang kayaknya belum. Iya benar. Makanya lama. Oh. Iya. Ya. Tapi nggak apa-apa, berproses ya nggak apa-apa wajar. Sebetulnya kalau di selain ngeband sendiri kalian memang semuanya fokus di musik 100%? Atau ada yang di bisnis lain, misalnya 9 to 5, office hour gitu? Kebetulan saya ada bisnis di apa? Tapi maksudnya bukan bekerja di corporate yang formal Enggak, gitu? Bukan, ya biasa biasa konveksi vendor. Oh, oke. Kerjaan di luar. Ini juga kalau kerjaan di luar. Tapi di musik juga kerjaannya? Cuman mungkin aku doang yang di musik. Yang masih di musik juga kerjaan lainnya. Oh iya sama ya bener dia juga. Dia juga. Astagfirullah. Jadi tapi seringnya enggak ya? Seringnya beda-beda ya? Iya, seringnya beda-beda sih. Nah kalau dia mah tahu saya fotografer, dia fotografer. Tahu lah. Wah, bocor. Gitu. Jadi ada yang di musik, ada yang enggak gitu. Oke. Untuk nextnya rencana T-Third kita mau ngapain lagi nih? Kita lagi Rencana bersiap juga selain mau rilis musik video kita yang mungkin April ini akan segera rilis. Kita juga mempersiapkan single berikutnya. Gitu. Single berikutnya sudah ready berarti sudah mulai produksi? Sudah. Dan tentu mengalami proses belum beres deh kayaknya. Putar lagi. Tapi tag vokal di dalam mobil yang 3 jam mah sudah lewati udah? Itu sudah. Di mobil juga? Di mobil juga ya. Oh, karena kita merasa kayaknya kalau di studio kurang rock and roll. Kita harus coba di tempat yang lebih membunuh, lebih kena gitu kan. Iya. Gitu yang lebih, biar kena gitu, kerasa gitu. Kok di studio sih gitu, kita kurang terancam di studio gitu kan, ada AC enak. Gimana gitu. awalnya bisa kepikiran ngeteknya di dalam mobil? Ya gimana ya? Emang sebelumnya pernah lihat band lain yang memang recordingnya di dalam mobil? Emang kepikiran. Maksudnya gini, kebetulan yang adanya kan gini nih. Saya mau ibaratnya kalau nyewa studio buat vokal doang kan ya pikir-pikir sayang juga lah mending buat promosi. Kenapa nggak di kamar sendiri misalnya? Di kamar kan harus ada peredam. Soalnya kan takutnya bocor keluar berisik pasti itu. Nggak nyaman lah jadinya. Ya, saya cari akal ya maksimalin yang ada ya mobil. Oke, tapi ternyata hasilnya oke banget gitu. Hasilnya ya alhamdulillah oke lah. Lumayan lah. Hasilnya. Ya kan biar humble deh. Itu kan biar humble. Biar yang lain menjawabnya. Iya. Gitu kan. Emosionalnya dapat di cara menyanyinya. Ya itu emang harus dibuat-buat lah si kondisinya seperti Oke, emang benar sih. Ya benar. Adanya itu doang. Ada itu doang juga. Ya pengennya mah setiap musisi punya studio yang proper ya, yang emang dia nyaman. Cuman belum nyampe ke sana ya ada aja sih kan. Berarti itu di dalam garasi, di waktu malam atau di waktu siang? Di halaman malam-malam soalnya. Di halaman Kalau malam-malam. siang-siang kan suka ada motor lewat atau apa, seenggaknya masuk ke kondensor kan. Benar-benar malam. Malam-malamnya yang benar-benar malam jam 2 ke atas di Gana yang mau udah. Iya, Jam 12 sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3 itu waktu amannya di komplek kamu, tidak ada yang ngeronda segala macam, tidak ada. Iya. Iya. Nyali ketangkal ya anjing. Wah ada tuh kan. Ngapain lu gitu? Aduh, iya. Iya bisa jadi ya. Benar ya. Nah, kalau suara-suara aneh gitu itu juga sempat ada ya di EP kita yang dulu. Ada judulnya Selamat Jalan tuh lagu kita dulu. Itu zaman kita masih belum jadi band heavy ya. Masih rekaman orkestra di Rumah Sakit Jakarta ya. Itu pas begitu udah beres sesi hasil rekaman pas kita dengar lagi Rame. Penduduk yang frekuensinya berbeda. Oh seriusan? Tapi sempat ketangkep kan di audio sempat ketangkep kan. Oh ya pernah oke, Mang Sansan. Jadi kayak pas di rekaman orkestra itu pas kita dengar
Jadi tambah lagunya juga emang ini ada magisnya sih gak tahu kenapa. Oke. Itu lagu saya bikin sampai sekarang kalau denger lagu itu bawaannya pengen nangis itu. Oh ya. Iya saya juga. Tapi dirilis dengan suara-suara itu dibiarin emang ada suara. Cuman ada. Oh. Kita biarin karena ini maksudnya biarin ngasih nyawa lah ke lagunya lah. Ya benar emang ayah nyawaan banget. Unsur alam lah maksudnya. Nyawa. Nyawa yang tak bernyawa. Nyawa yang tak bernyawa. Bisa, Itu bisa. lagu tuh, nyawa tak bernyawa. Nanti pulang bikin. Ya ya ya. Jadi kayak jangan rekaman di sini, Ini masukan nyerempet yang bahaya-bahaya gitu. apalagi kalau bagusnya sih tidak membahayakan diri kita sendiri, tapi membahayakan member kita yang lain gitu. Member Masuk yang sana, lain. lu cobain. Oke, gua rekam dari sini. Nah, Ah. itu kita. Oke, kalau di luar Third State teman-teman yang lain ada band sampingan selain Third State masing-masing semuanya punya. Kita kebetulan kalau masing-masing kita punya proyek masing-masing juga. Meskipun kalau band kita cuma third state aja. Tapi proyek musik yang lain kita punya gitu. Jadi Oke, kayak lebih kecuali dia drummernya banyak dia ada bandnya ya. Ini dibocorin mulu, dapat biodata saya dari mana? Kayak portofolio saya dibaca kayak. Iya. Enggak, itu udah enggak ada. Kenapa harus tiba-tiba ngomong bakal bikin lagu tentang perselingkuhan dan nunjuk ke dia? Kenapa? Kenapa? Iya, kebetulan dari dibanding yang lain band saya yang paling banyak sih. Iya, betul. Tapi ada hubungan dengan perselingkuhan itu ada? kalau di mata personal band ada itu. Karena saya membagi waktunya ini kan ngeband bingung jadinya gitu Oke. kan. Kayak belum ke jadwal latihan, rilis aja kan kayak jangan tabrakan gitu kan. Tanggal sekian ini agendanya yang band mana dulu gitu kan. Nah, kayak gitu biasanya kayak gitu. Gilanya. Ya gitu dan. Kayak gitu. Tapi rata-rata drummer mah memang selalu bandnya banyak. Kalau ditanya teh memang kebutuhan skill seperti itu. Jadi harus explore aku mah cina gitu. Semua drummer pasti ngomongnya gitu alasannya. Iya. Kadang suka di guilt trip juga kan kayak ya udah nggak apa-apa band yang itu dulu aja diseriusin kan jadi nggak enak gitu. Iya. Iya terus dilakuin. Oh jadi adalah semua proyek masing-masing punya. Iya ada betul. Ya. Terus ini aku mau tanya yang lebih spesifik lagi ya. Ini dari teman-teman saya percaya bahwa kalian sudah bermain musik cukup lama. Dari dulu sampai sekarang, kenapa kalian tetap bermain musik? Apa yang membuat kalian tetap suka bermain musik, bikin band baru lagi, terus yang personil yang dulu meskipun udah nggak ada, nyari lagi personil baru, bikin lagu baru, terus rilis, meskipun kita nggak ada duit, rekaman di mobil segala macam. Mungkin nggak ada yang lebih dekat daripada ungkapan there's nothing quite like it gitu. There's nobody like you gitu. Jadi kayak orang yang pernah bermusik dan berhenti itu dia justru ngerasain duluan bahwa enggak gua nggak bisa berhenti. Oke. Ada yang harus keluar gitu kan, mungkin nggak bisa berhenti di sini. Sio kalau ini lebay ya. Rada di lebay-lebay ini memang perannya seperti ini kalau Betul, di interview dia. harus seperti itu. Perannya. Oke. Harus seperti itu. Jadi gitu. Oke. Versi Koko, versi kamu? Main musik sampai sekarang. Hah. Terlalu banyak dendam yang belum beres. Jadi kayak aku harus bermain musik lebih keras lagi, lebih heavy lagi biar lebih serem. Biar lebih bisa menyampaikan bahwa saya mukanya baik tapi saya tuh di dalam tuh dark. Nah kayak gitu mungkin penyampaiannya. Atau mungkin kebalikannya, saya walaupun sedark ini, saya juga bisa bikin lagu pop. Gitu kayak gitu-gitulah. Kayak menyampaikannya lebih pengen mencoba untuk menyampaikan bahwa aku bertahan bermusik sebenarnya udah lama sih ya. Aku udah banyak band sebelum-sebelumnya. Belum di titik dimana aku puas. Oke. Ya, belum puas. Aku ini kayaknya belum di titik dimana aku bisa menyampaikan apa yang aku rasain ke orang-orang. Aku jadi istilahnya kayak ya arwah penasaran lah. Allah penasaran. Selalu nyerempet horor terus dari tadi ya. Iya. Ya. Udah. Ya kebetulan musiknya sama makanya kan grudge gitu kan gitu. Ya itu sih aku kebetulan jadi
masih ada yang kurang puas aja. Jadi makanya sampai sekarang masih bisa bertahan. Oke. Kebetulan juga gaya hidup dan kegiatannya masih bisa sync sama kegiatan musik. Jadi paham. ya rezekinya mungkin di situ kali ya. Oke. Kebetulan gitu. Selanjutnya, selanjutnya Lukman. Saya kalau di musik sih senangnya bikin lagu ya, berkarya. Saya kayaknya pernah mikir gitu, kalau saya ada di titik saya nggak berkarya, mending saya berhenti musik deh. Obatnya musisi itu buat saya berkarya. Karena kalau saya bawain lagu orang, misalnya kayak, saya kan emang juga berkecimpung di live musik juga. Ada juga lah project saya yang lain, Herta Musik atau apa. Kadang ada, kadang secara ini kadang ada jenuhnya. Tapi emang obat buat saya itu yang bikin saya happy ya itu proses bikin lagu itu. Lepas dari lagunya nanti bakal booming atau apa itu kan gimana nanti ya. Itu kan emang luck itu kan emang gimana Allah. Tapi prosesnya itu bikin happy. Kalau nggak ada itu saya kayaknya mending berhenti musik kayaknya. Oh iya. Tapi setuju. Apa itu? Itu. Telepon mati itu jihad itu. Syahid. Nggak ada. Kalau aku sih lebih ke kejebak. Kejebak. Iya, jawaban macam apa ini kejebak? Kejebak apa dulu nih? Ini aduh ayo. Teritorinya udah. Ya, baheula sih ieu nya. Nuka orang datang, orang hayang asup terus lah. Oh, yang memohon sebetulnya dia. Ini paling mungkin kita memohon. kan bubar on air ini. Silakan lanjut. Beres on air bubar. Keluarlah mana? Lebih terjebak, terus saya tidak mau terjebak sendiri gitu. Jadi saya ngajakin teman-teman gitu. Enggak, tapi beneran ini emang ada cerita sedikit waktu diajakin masuk Terstate. Jadi waktu itu Lukman ngontak saya gitu kan. Terus kebenaran waktu itu masih nganggur, sebagai drummer masih nganggur waktu itu. Dia butuh drummer katanya. Ditelepon lah gitu kan. Mau nggak ngisi di Terstate? Apa ketemuan lah gitu lagi butuh drummer kata dia tuh. Waktu itu pengen tahu aja, ngobrol aja dulu gitu kan. Ketemuan lah di Saparua waktu itu. Malam-malam tuh ngobrol-ngobrol terus pikir-pikir iya juga waktu itu masih belum punya band waktu itu. Terus kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu kan, ikut aja lah gitu. Terus nah tapi entah kenapa waktu itu saya kepikirannya sok saya masuk Terstate gitu. Tapi saya nggak mau kalau misalnya Popo nggak ikut. Gitu. Kalau saya masuk Popo harus ikut juga gitu kan, sepaket gitu. Sama Popo waktu itu. Ya betul. Jadi sebenarnya dia butuh drummer doang waktu itu gitu. Tapi saya bilangnya gitu, sok saya masuk, tapi saya nggak mau kalau misalnya Popo nggak ikutan gitu. Besoknya ditelepon apa gimana? Besoknya nelpon, boy ya si Hasbi join jadi drummer nih. Saya kan nggak ngajak dia ya. Oh yang bilang ke Poponya Lukman? Iya laporan aja. Saya ngomong, nih nggak mau ngajak orang juga katanya. Lah kan dulu kan udah keluar. Emang sekarang masuk lagi? Boleh deh. Mana yang ngajak orang? Wah, ya udahlah ayo. Kenapa harus selalu sama Popo sepaketnya? Karena waktu itu kebetulan lagi nggak ada motor apa gimana men. Jadi kalau latihan, kalau Popo nebeng gitu kan. Butuh tebengan. Butuh tebengan sebenarnya bukan karena ini logistik. Bukan skill dan chemistry bukan. Tahun 2002 lagi pas corona ya, pandemi. Kebetulan rumah juga dekat kan, saya mikirnya gampang aja kalau misalnya latihan atau manggung bisa berangkat bareng gitu kan. Pulang bisa bareng juga. Lumayan ngirit ongkosnya. Saya butuh nebeng gitu. Iya cukup logis ya. Yang ngeband udah bareng lama mereka. Jadi sebelum saya kenal mereka juga mereka udah saling kenal. Secara musik dan kerja musiknya udah inilah sinkron mungkin. Jadi nggak usah ngomong juga tahu mesti gimana gitu. Sepaket jadi. Iya. Udah inilah ya, udah jalan ya koneksi ininya ya. Iya. Frekuensinya itu udah sama terus kalau ngomongin musik gitu ya. Chemistry-nya udah enak, udah asik. Iya. Kalau Lukman sendiri, tuh kan.
Ada Bapak Grans Bandung. Nah kalau Terstate tuh, kalau Terstate tuh grunge bohongan, nah ini grunge asli nih. Grans bohongan. Grans asli. Grunge bohongan. Ini grunge asli kita. Be, tadi ngomongin dulu, Be. Ngomongin jelek-jelek gue. Enggak. Ini Kita bandnya si ngefans, Jube, nah kita nge-grunge nah. Tadi pas di setel lagi satu lagi. Oh, udah, grunge Monster banget. Replica is the best. Datang Portonella langsung bakal the best. Tadi mah beda ngomongnya. Grunge beneran. Ya, KW juga itu teh udah wah. Berusaha menjadi grunge. Memang tadi sebelum kita datang, sebelum Jube datang, kita ngomongin kalau kita adalah grunge yang ontetik. Saya tarik lagi omongannya enggak. Itu cuma bercanda enggak. Malu. Nanti tolong diedit. Ini langsung upload soalnya. Diedit tolong. Yang bagian kita ngomong kita lebih grunge dari siapapun itu tolong diedit. Tapi sebetulnya berarti kalian so far sebetulnya selama ini banyak kan dulu mah selalu bermain di skena-skena musik anak-anak grunge. Enggak juga justru. Enggak Enggak juga. juga. Ketawa langsung. Ketawa enggak Pak, enggak. Aduh enggak berani saya. Ya justru ini baru ketika Third State mulai ya kita main di ranah-ranah teman-teman yang grunge gitu yang emang penikmat. Sebelumnya nggak selalu Ya, gitu tuh. alternatif gitu. Sebelumnya kita belum pernah justru. Jadi ini baru juga buat Jadi kita. ternyata sebetulnya kalian mengelabeli musik kalian teh apa? Kita melabelin musik kita rock. Ya. Modern rock. Kita nggak tahu itu modern datang dari mana tapi rock gitu kan. Nggak tahu. Iya gitu. Inginnya Pribadi yang begitu. modern teh nu kumaha. Ini tuh adalah pribadi yang modern datang Oh, yang- anak umur 17-an ya modern Oke. untuk ukuran 2000-an lah. Yang tag vokalnya di dalam mobil itu yang Ya, modern. katanya tuh modern. itu. Betul apa itu ke studio? Iya, Di mobil benar, dong. benar. Attitude. Ini aku buat pengen nanya kalau ada teman-teman anak muda yang nanya di Bandung ini ngeband teh zaman sekarang mah sulit katanya. Maksudnya sulit teh untuk nge-gigs juga susah. Ya. Untuk yang naik juga dia harus berkompetisi dengan band-band lama yang sudah lebih dulu populer, yang sudah punya banyak fanbase, sudah punya masa. Tapi si Third State ini nggak peduli kan dengan hal itu, kalian tetap hajar 1 lagu, 2 lagu, bikin karya segala macam. Nah mereka ini kalau ketika ngobrol sama kalian, misalnya ada yang bilang orang mah nggak semangat, ngeband teh band baru nih, gimana mau berkembang, main aja di acara tuh yang mainnya itu juga, tetap aja bandnya itu juga. Jadi gua ngapain ngeband band baru nih, gimana mau berkembang kayak yang susah berkembang. Di Bandung menurut kalian gimana? Bener nggak sih opini itu? Kalau buat kita, karena kita datang dari generasi yang ketika itu nge-gigs pun kita nggak boleh. Kalau ingat dulu, zaman-zaman nge-gigs itu kita nggak boleh. Dan ketika kita nge-gigs itu kita nggak nge-gigs di acara kayak yang panggung gitu nggak. Kita main di bengkel. Kita Di studio main show, di studio show. Terus kita main di bioskop yang udah nggak kepake lagi kita main. Jadi memang nggak bisa gitu. Itu dihentikan oleh rules, nggak boleh ngeband lah, menciptakan kerusuhan lah atau ya itu zaman kita dulu. Lebay banget sih gimana? Dia jawabannya selalu lebay. Nih oke that's okay, that's your Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Seksi sansan mah fake cenah. Seksi sansan fake. Gitu. Oke. Gitu. Jadi apa ya kalau misalnya dibilang anak-anak muda sekarang kayak ngeband susah, tenang guys. Dari dulu juga susah. Nggak ada hubungannya sama ini susah atau emang mun gampang bakal jadi ngeband terus ngeband enggak juga gitu. Oke. Itu pengennya bilang membentuk karakter. Tapi enggak juga ya segitu, enggak juga sih. Itu. Oke, itu dari satu versi. Versi Lukman. Ngeband susah emang, apalagi era modern sekarang kan di era digital nih emang persaingan makin ini ya, makin banyak, makin ketat. Mungkin lebih mudah caranya setiap orang bisa promosi sendiri, cuman masalahnya semua orang ngelakuin itu tuh. Wah sekarang mah era, sekarang kita promo nggak butuh label misalnya gitu. Bener sih. Bisa digital, semua orang lakuin itu masalahnya. Jadi kalau semua orang masih pakai cara lama, kita pakai cara ini mungkin kita bisa nggak ada pesaing. Semuanya setiap hari ngelakuin hal yang sama. Kalau ada yang bilang, lu mau naik band mah harus sering bikin konten. Semua orang juga bikin konten sekarang ya. Iya bener ya. Iya. Terus jadi kumaha tuh? Ketika ada yang ngomong gitu menurut kamu? Kadang emang kalau menurut saya emang tetap ada faktor lucknya ada. Maksudnya kita ya jangan nyerah aja, terus aja. Emang gak ada jalan lain.
Ada yang orang jadi ini kan yang jadi berhenti itu karena putus asa. Aduh capek nih, nyerah, udahan nggak ngasilin. Dulu aja sih siapa? Cher, dia baru naik umur 50 dulu dia. Lagu yang Believe ingat gak tuh? Yang tahun berapa? Tahun 98 tuh. Kalau dia nyerah di umur 35 mungkin dia nggak jadi kayak sekarang tuh. Jangan. Ulah Pe. Mau nunggu sampai 50-an? Enggak jadi kalau mau nyerah umur 50 nanti. Kalau mau nyerah umur 50 nanti. Coba versi yang lainnya siapa yang denger? Versi yang lain. Makin lama makin menarik nih versi-versi mereka. Selain terjebak jawaban lain ya. Kalau ini kan misalnya buat band-band yang baru lah, yang lebih muda kayak gitu kan. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke emang gak worth it sih, mending gak usah. Anjir. Diputus asakan. Menyerah dari sekarang. Karena saya mah udah terjebak jadi udah jangan seperti saya gitu. Mau Jangan ngomong gitu ya. ngikutin saya. Iya kenapa harus saya? Kan orang lain bisa. Enggak sih jadi kalau Salah band ayo mah. Orang berharap ekspektasi orang band nu di interview teh leuwih ti ieu gitu. Ternyata kayaknya geus lah bae lah. Oke lah, bae lah. Oh, jadi emang orang nu terjebak. Orang nu terjebak. Jadi kumaha drama. Jadi gimana? Kalau misalnya udah ada banyak yang lebih sukses, udah aja biarin. Gitu aja lah. Dibuat simple aja. Kita mah jalanin peran band kita aja yang seperti ini. Benar ya? Gak usah dibuat susah. Udah biarin. Udah. Enggak juga. Iya. Jadi kalau bilang tadi jangan dulu menyerah, dipikir-pikir mah iya bener gampangan nyerah dari sekarang aja udah. Let's go. Saya jadi mempertanyakan diri saya di sini. Asalnya optimis, tapi sekarang jadi dipikir-pikir mendingan. Iya, betul. Udah depresi dari awal. Udah depresi dari awal katanya. Grunge banget depresi dari awal. Masalahnya kita nggak pernah bawain lagu Nirvana. Bisa diedit nggak barusan? Kita sering membawakan lagu Nirvana, Silverchair. Begitulah. Gitu. Enggak, dia belum jawab dia. Belum jawab. Versi kamu gimana menurut kamu? Nah. Om, saya pengen ngeband. Waduh. Apa jawabnya? Nah. Kamu mau ngeband? Oh gitu. Mending gak usah tuh susah. Bapaknya udah tua ya teh. Nah sigak gitu jangan. Mana nih ngali aing oge kana konveksi ayeuna. Gitu ya ngomong gitu nya. Aing oge kana konveksi mana ka band. Tong takut waduh. Jadi kalau emang mau mulai ya sok wae lah pek bae. Tapi kalau misalkan apa namanya kalau nggak yakin memulai dari awal mending jangan sih. Menurut saya mah gitu kalau buat ngeband. Cuman kalau ente yakin Ini ya, bikin memperminim kompetisi juga ya. ya kalau Mengurangi kompetitor. Bener. Biar nggak ada kompetitor ya. Udah. sulit. What the fuck. Emang sulit saya emang ya politik aja udah. Kacau gini. Kacau. Ini by the way iklan dulu nih snacknya kantina enak loh ini. Mantap kantina nih. Jajan sini. One of the best. Ya tapi enggak sih ini pesan kalau ke anak-anak yang muda misalkan mau ngeband. Kalau mau full di musik fokus aja terus jangan pernah ini menutup mata untuk segala hal. Jadi jangan sampai tertutup sama hal-hal yang menurut dia kayak gitu mah nggak mungkin mending kayak jalanin, kamu cobain dulu biar tahu efeknya seperti apa ke depan. Nah kamu akan tahu dan belajar. Jadi emang menurutku ngeband jadi kayak proses belajar hidup juga basically sebenarnya menurut saya ya gitu kayak. Karena aku juga mengalami seperti itu gitu. Dulu orangnya gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngomong. Aku jadi belajar ngobrol sama orang. Salah satunya gara-gara musik. Jadi aku sih gitu ya. Belajar banyak ya Belajar di musik banyak juga gitu. ya. Banyak hal sih gitu. Dia mau nge-counter lagi. Mau nge-counter lagi. Ini saya cuma berusaha optimis. Karena dia kan member baru ya, jadi masih optimis, Iya. masih optimis. Kasih kita setahun. Dia yang sudah pernah keluar,
dari mengatakan hal yang sebenarnya. Gitu. Nanti tahun depan kalau kita datang lagi, nggak usah tahun depan lah, 5 bulan lagi interview lagi. Dia udah nggak usah ngeband, udah ngapain ngeband. Nggak usah dari awal. Moralitas dia diuji di single ketiga ya. Oke guys, terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir di acara After School Rock. Banyak. Sudah memberikan warna yang sangat berbeda di After School Rock kali ini ya. Terima kasih banyak. Beda banget ya. Banyak Terima kasih banyak ya. Good luck buat semua video klipnya nanti. Good luck buat singlenya. Terus Oh enggak, optimis. Ya Optimis. Semua negativitas ini untuk yang nonton aja gitu. Ketika kita menjalani hidup lagi mau optimis lagi. Benar. Ini yang mau dibawain lagu berikutnya judulnya apa nih? Grudge. Oh ya, Grudge. Ya, ini singlenya. Oke, yang single baru ya. Ya. Oke teman-teman. Terima kasih banyak yang udah dengerin After School Rock dari tadi dari jam 7 sampai jam 9. Nanti kita akan sering ketemu di tiap hari Kamis jam 7 sampai 9. Live streamingnya di Kantina di Jalan Lengkong Besar. Terus nanti bisa kalian dengerin juga di kabulhaden.online. Kita juga live streaming di Musik Kantina sama di TikTok saya. Terus kalian juga nanti bisa dengerin setelah ini si videonya nanti bakal tayang juga di YouTube channelnya Musik Kantina. Oke, jangan lupa juga lagi tayang ya. Oh ini lagi tayang. Oke. Kalau ada yang mau dengerin lagunya si Third State di mana aja nih? Soalnya akan dipromokan atau sosmednya? Di SP manapun, sosmed kita tentu di IG, di TikTok, di YouTube, Facebook semua ada kita. Tapi kalau mau dengar lagu kita dimanapun sudah tersedia di DSP manapun, mau di YouTube Musik, mau di Spotify, mau di Tidal, mau di Apple Music. Iya. Oke, last word aja deh, last word. Last word buat teman-teman yang denger apa? Selain yang tadi ya. Selain yang tadi. Kamera di mana? Itu kamera. Itu. Itu boleh, Sarwa di dalam. Berhentilah sebelum terlambat. Oke, terima yang lain. Kalau dari aku sih ya apa ya, jangan kalau misalnya buat yang berkarya nih gitu, jangan pernah lupa kenapa kalian memulai karya itu dari awal. Biasanya kan ketika udah lama nih biasanya kayak mau nyerah apa kayak gimana gitu. Biasanya udah itu kejauhan mikirnya biasanya. Biasanya kan karena kita senang-senang di sini gitu. Jadi kita senang-senang aja gitu. Mau jelek mau bagus, rilisin aja pokoknya karyanya, pokoknya gitu aja. Positif. Optimis. Optimis. Takbir. Oh iya. Oke. Oke guys. Lagu terakhir dari Third State dengan Grudge. Sampai ketemu lagi di After School Rock edisi ke-6. Tepuk tangan beri buat Third State. Langsung yuk main. Langsung aja. Mic lagi. Falasin aja. Cek. Tapi sana untuk ini.
devious. The way you make me sink under so hideous. The names I have to kill to make it real. The sense of time is running low. I know to make it obvious. Stop being so serious. Hold me tight and burn between the words you say. Now close your eyes while drowning in a song in gasoline. Your eyes sold you out. Perceive your life under my skin. Perceive into another me. The lies between your wrong, the rights between my name. The situations coming for I know beyond your kill this light, accept your own, let nothing be your own demise. The more you take, the least you'll have to wait. The least you'll have to perceive your life under my skin. Deceive into another me. The lies between your love, the rights between I name. The situations coming for unknown beyond your perceive your life under my skin. Perceive your life under my skin. Deceive into another me. Whoa, oh, 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 lies between your rock. Whoa, oh, 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 lies between my name. Whoa, whoa, yeah.
under your skin, your skin, your skin. Thank you School of Rock, Kantina, Kang Ugeng, terima kasih banyak. Boleh dong.